Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Di sini saya akan memberikan file exe kepada teman-teman. Saking anehnya, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya namanya ya. Tanda tanya 4 kali .exe. Ini file apa nih? Bahkan pembuatnya sendiri namanya adalah Benitze. Dia komen seperti ini juga. Tanda tanya banyak banget. Ya, saya nggak tahu sih ini file apa gitu. Kalau lihat dari gambarnya sih, ini gambar file exe tapi namanya tanda tanya tapi nggak bisa gitu ya. Namanya jadi kotak semua di sini. Karena teman-teman tahu sendiri, kalau file exe dikasih tanda tanya itu nggak bisa. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah karakter yang mungkin tidak disupport gitu ya. Jadi makanya kenapa kotak-kotak seperti ini. Dan yang bikin aneh itu bukan namanya dan bukan gambar ini, bukan. Tapi teman-teman bisa lihat ya, size-nya alias ukurannya hanya 3 byte. Ingat, 3 byte, bukan 3 kilobyte. 3 byte, ini ukuran yang kecil banget, bahkan lebih kecil daripada file notepad sekalipun loh. Ya sudah deh, sekarang saya akan coba download, dan saya sudah mendownloadnya. Ketika teman-teman download, maka hasilnya kurang lebih filenya akan seperti ini. Lihat ya, dia tanpa ekstensi sama sekali, karena memang disediakan oleh dari sananya itu namanya hanya exe saja. Karena tanda tanya itu tidak bisa untuk dijadikan nama file. Teman-teman bisa lihat ya, tanda tanya tidak bisa untuk dijadikan nama file. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah mendapati filenya seperti ini tanpa ekstensi, ini tanpa ekstensi ya, hanya exe tanpa ekstensi. Gitu ya. Jadi teman-teman harus dikasih nama tersendiri. Ya sudah deh, kita kasih nama exe.exe aja ya, biar ada ekstensinya. Nah, seperti ini jadinya. Dan ini beneran loh. Filenya 3 byte. Hanya 3 byte saja. Ukurannya kecil banget ini 3 byte loh. Dan bahkan size on disk-nya aja 0 byte di sini. Nggak ada keterangan apapun. Dan pas kita buka, hasilnya akan seperti ini. This app can run on your PC. Katanya nggak bisa berjalan di PC kita. Lah, berarti versi Windows-nya terlalu modern dong. Kalau di gambar itu Windows 7 loh. Tadi, teman-teman bisa lihat ya. Kalau di gambar ini, kayaknya dia pakai Windows 7. Tapi di saya menggunakan Windows 11. Lah, berarti salah versi dong. Harusnya sih enggak ya. Karena kenapa? Karena saya menggunakan Windows 11 udah pasti 64 bit. 64 bit itu support juga 32 bit. Kalau biasanya ada peringatan seperti ini karena kita menggunakan Windows yang 32 bit, tapi aplikasi yang kita jalankan itu 64 bit. Biasanya seperti itu. Nggak akan mungkin kebalikannya. Karena 64 bit pasti akan mendukung 32 bit juga. Seperti itu. Ya sudah deh. Kalau misalnya kita coba lihat compatibility-nya, kita coba untuk Windows 7 ya. Kalau misalnya seperti ini, harusnya sudah bisa dong. Harusnya ya. Kita coba oke, dan tetap nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Ya, ini adalah file exe kosong. Kenapa saya bisa bilang kosong? Karena si developernya ini dia hanya membuat file exe yang dimana di dalamnya itu nggak ada script sama sekali. Ngerti kan? Ibaratnya kayak seperti ini nih. Teman-teman ngebuka notepad misalnya di sini ya. Teman-teman buka notepad di sini. Nah, udah kosong seperti ini aja. Teman-teman langsung save as aja seperti ini ke desktop dengan nama ya bebas lah mau namanya apapun itu. Misalnya di sini namanya txt.txt biar sama gitu ya. Kita save seperti ini, udah. Hasil filenya adalah seperti ini, kosongan pas kita buka gitu ya. Tapi karena ini executable, pas kita buka, jadinya can run on your PC. Karena kita bingung, mau jalanin apa? Karena skripnya aja nggak ada sama sekali. Terus juga ya codingan yang nggak ada sama sekali. Apapun itu nggak ada sama sekali. Jadi dia cuman nge-save file kosongan aja sama seperti ini. Kosongan aja seperti itu. Tapi bahkan, tuh, ini aja 0 bytes kan? File notepad aja bisa 0 byte kan kalau misalnya kosong ya. Tapi kalau misalnya ada isinya, itu akan ada beberapa byte. Coba deh kita isi gitu ya, seperti ini. Kita save. Nah, pas kita save, baru dia akan ada isinya. 14 byte. Ingat ya, ini masih lebih kecil daripada file txt ini yang ada tulisan sedikit. Jadi bisa dibilang ya, 3 byte ini hanyalah kosongan aja. Ya, mungkin kalau misalnya notepad bisa 0 byte banget ya, bisa 0 byte banget. Tapi kalau di sini, exe itu nggak bisa banget karena dia juga pasti akan ada yang namanya ya kompilasi gitulah ya biar ngebuat file itu menjadi exe gitu. Jadi makanya kenapa harus ada 3 byte-nya. Dan ini file exe ini masih lebih kecil daripada file txt ini. Jadi bagaimana?
Ini adalah file exe, nggak ada isinya sama sekali. Jadi mau teman-teman coba di Windows jadul, Windows apapun itu, tetap hasilnya akan seperti ini. File apa ya? Nggak jelas banget ya. Tapi kalau teman-teman mau download, silakan nih. Teman-teman pause aja videonya, saya nggak akan bagikan ya di kolom deskripsi, karena ini file nggak jelas. Tapi nggak bervirus kok, ini aman. Tapi teman-teman kalau mau coba, silakan pause aja videonya, teman-teman silakan kunjungi aja ke website ini. Gitu ya. File nggak jelas banget ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video di bermanfaat. Bantu channel ini juga gak bisa berkembang. Tapi kayaknya filenya juga gak bermanfaat ya. Jadi gimana bermanfaatnya ya? Ya udah deh. Mungkin cukup sekian. Saya Nanda Pradika. See you next time.